Halo, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Henry dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul. Malam ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Waslam. Topik yang akan saya presentasikan adalah paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang gagasan utama atau ide pokok. Fungsi paragraf mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan dengan memberikan suatu bentuk pikiran dan perasaan dengan serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf, memudahkan dalam pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memberikan kemudahan pemahaman bagi pembacanya, memudahkan dalam pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil, memudahkan dalam pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Struktur paragraf terdiri dari dua. Yang pertama, kalimat topik adalah perwujudan pernyataan ide pokok paragraf dalam bentuk umum atau abstrak. Kedua, kalimat penjelas adalah uraian tentang ide pokok yang ada pada kalimat utama. Ciri-ciri kalimat topik: mengandung permasalahan yang potensial dan dapat diuraikan lebih lanjut, merupakan kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri, mempunyai arti yang cukup jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat lain, dapat dibentuk tanpa bantuan kata sambung ataupun. Persyaratan paragraf. Paragraf yang efektif harus memiliki dua syarat, yaitu 1. Kesatuan paragraf. Sebuah paragraf dinyatakan mempunyai kesatuan jika hanya membicarakan satu pokok pikiran atau satu masalah. Keterkaitan antar kalimat diikat oleh satu topik pembicaraan yang sama. Kedua, kepaduan paragraf. Mengaitkan hubungan antar kalimat. Hubungan antar kalimat harus saling berkaitan. Tidak ada satu kalimat pun yang hubungannya tidak logis. Cara mengaitkan hubungan antar kalimat dapat dilakukan dengan melihat hubungan antar subjek atau antar predikat. Jenis paragraf dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Jenis paragraf menurut posisi kalimat topiknya. Paragraf deduktif, paragraf yang menempatkan kalimat utama pada awal paragraf. Paragraf induktif, paragraf yang menempatkan kalimat utama pada akhir paragraf. Paragraf deduktif, induktif, paragraf yang menempatkan kalimat utama di awal dan akhir paragraf. Paragraf penuh kalimat topik, paragraf yang isinya merupakan kalimat topik biasanya terjadi akibat sulitnya menentukan kalimat topik karena seluruh isinya sama-sama penting. 2. Jenis paragraf menurut fungsinya dalam karangan. Paragraf pembuka berisi persoalan dasar yang berkaitan dengan masalah yang akan ditulis. Paragraf isi berisi tentang kelanjutan gagasan. Paragraf penutup, paragraf yang terdapat pada akhir karangan. 3. Jenis paragraf menurut sifat isinya. Paragraf persuasif, isi paragraf yang mempromosikan sesuatu dengan cara mempengaruhi pembaca. Paragraf argumentatif, isi paragraf yang membahas suatu masalah dengan bukti yang mendukung. Paragraf naratif, isi paragraf yang menuturkan peristiwa dalam bentuk cerita. Paragraf deskriptif, isi paragraf yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan bahasa. Paragraf ekspositoris, isi paragraf yang memaparkan suatu fakta atau kejadian tertentu. 6. Metode umum untuk mengembangkan paragraf dalam penulisan karangan. Definisi: usaha penulis untuk menerangkan pengertian atau konsep istilah tertentu. Proses: usaha penulis untuk menguraikan suatu proses atau langkah membuat sesuatu. Contoh: usaha penulis untuk memberikan contoh atau ilustrasi. Sebab akibat: usaha penulis untuk menerangkan suatu kejadian dan akibat yang ditimbulkan. Umum khusus: usaha penulis untuk mengembangkan gagasan paragraf agar tampak teratur. Klasifikasi: usaha penulis untuk mengelompokkan benda atau non-benda dengan yang memiliki persamaan sifat, situasi, jenis, dan lain-lain. Selanjutnya, pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf berkaitan erat dengan posisi kalimat topik, karena kalimat topik yang mengandung arti, permasalahan, atau ide utama paragraf.
Selain menyangkut posisi kalimat topik, pengembangan paragraf juga berhubungan dengan fungsi paragraf yang akan dikembangkan. Fungsi paragraf akan mempengaruhi pemilihan metode pengembangan yang akan digunakan. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai paragraf. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.